Teori konspirasi mengenai asal-usul virus COVID-19 seringkali berputar di sekitar klaim bahwa virus ini sengaja diciptakan atau dilepaskan dari laboratorium. Beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah bagian dari agenda politik atau ekonomi global. Namun, banyak ahli epidemiologi menegaskan bahwa bukti ilmiah menunjukkan virus ini kemungkinan besar berasal dari hewan, mirip dengan virus-virus sebelumnya. Meskipun teori konspirasi menarik perhatian, penting untuk mengedepankan fakta dan penelitian yang valid agar tidak terjebak dalam desas-desus yang menyesatkan. Sejak awal pandemi COVID-19, teori konspirasi mengenai asal-usul virus ini telah beredar luas. Salah satunya adalah klaim bahwa virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 sengaja dibuat atau dilepaskan dari laboratorium. Pertanyaan ini muncul di berbagai diskusi publik dan media sosial, terutama setelah berita tentang laboratorium di Wuhan, Tiongkok muncul. Namun, para ilmuwan dan otoritas kesehatan telah menanggapi teori-teori ini dengan penelitian dan bukti-bukti yang lebih kuat. Mari kita bahas beberapa perspektif mengenai teori ini. Teori utama yang berkembang adalah bahwa COVID-19 sengaja diciptakan atau dimodifikasi di laboratorium untuk tujuan tertentu, baik sebagai senjata biologis atau karena kebocoran dari fasilitas penelitian. Beberapa elemen dalam teori ini mencakup Laboratorium Wuhan. Pusat perhatian teori ini adalah Wuhan Institute of Virology, WIV, sebuah laboratorium yang memiliki koleksi besar virus-virus corona yang berasal dari kelelawar. Teori ini menyebutkan bahwa virus SARS-CoV-2 bisa jadi berasal dari laboratorium ini dan secara tidak sengaja bocor ke masyarakat. Senjata biologis. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa virus ini sengaja dikembangkan sebagai senjata biologis untuk tujuan militer atau geopolitik. Mereka berpendapat bahwa virus ini mungkin terlalu sempurna dalam cara ia menyebar dan mempengaruhi manusia, yang menunjukkan adanya manipulasi genetik yang disengaja. Namun, mayoritas ilmuwan dan organisasi kesehatan, seperti Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, lebih cenderung mendukung hipotesis bahwa virus SARS-CoV-2 berasal dari alam, bukan dari rekayasa manusia. Beberapa temuan yang mendukung asal-usul alamiah meliputi analisis genetik. Penelitian terhadap urutan genetik virus SARS-CoV-2 menunjukkan bahwa virus ini memiliki kesamaan yang sangat dekat dengan virus corona yang ditemukan pada kelelawar, khususnya virus bernama RATG13 yang ditemukan pada kelelawar di Cina. Virus ini tidak menunjukkan tanda-tanda rekayasa genetik yang akan ditemukan pada virus yang dimodifikasi secara buatan. Penularan dari hewan ke manusia. Banyak ahli percaya bahwa SARS-CoV-2 kemungkinan besar berasal dari kelelawar dan ditularkan ke manusia melalui hewan perantara, seperti terenggiling. Fenomena ini sudah terjadi pada virus corona lainnya, seperti SARS-CoV-1 dan MERS-CoV yang berasal dari hewan ke manusia. Penyebaran alamiah. Virus ini menunjukkan pola penyebaran yang konsisten dengan virus zoonotik lainnya yang muncul dari alam, termasuk penularan di pasar hewan di Wuhan yang terkenal pada awal pandemi. Hal ini semakin mendukung hipotesis asal-usul alami. Teori kebocoran laboratorium. Teori ini menyebutkan bahwa virus SARS-CoV-2 tidak sengaja diciptakan, tetapi mungkin merupakan hasil kebocoran dari laboratorium yang mempelajari virus-virus corona pada kelelawar. Beberapa alasan yang mendasari teori kebocoran laboratorium ini antara lain fasilitas penelitian di Wuhan. Wuhan Institute of Virology memang memiliki laboratorium yang meneliti virus-virus yang berasal dari kelelawar. Dan ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa protokol keamanan mungkin tidak selalu ketat. Beberapa pihak menyebutkan bahwa kebocoran virus dari laboratorium tersebut bisa jadi terjadi, meskipun bukti langsung mengenai hal ini belum ditemukan. Waktu dan lokasi awal penyebaran. Beberapa pihak menunjukkan bahwa kasus pertama COVID-19 ditemukan di Wuhan, dekat dengan WIV yang meningkatkan spekulasi tentang kemungkinan kebocoran laboratorium. Namun, banyak ahli yang menunjukkan bahwa virus ini bisa saja beredar di komunitas lebih lama sebelum ditemukan kasus pertama, dan tidak ada bukti yang mengarah langsung pada kebocoran laboratorium. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak ahli yang menolak teori ini.
Investigasi internasional yang dilakukan oleh WHO dan para ilmuwan lainnya tidak menemukan bukti yang mendukung hipotesis kebocoran laboratorium. Laporan mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan kebocoran laboratorium sangat rendah, meskipun hal ini masih menjadi topik penelitian lebih lanjut. Faktor politik dan peran pemerintah teori konspirasi mengenai virus COVID-19 seringkali diperkuat oleh ketegangan politik dan klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya, beberapa pihak di luar Tiongkok mungkin mengaitkan virus ini dengan tindakan yang disengaja oleh pemerintah Tiongkok. Narasi ini kerap kali terkait dengan ketidakpercayaan terhadap transparansi pemerintah dan pengelolaan informasi terkait wabah tersebut. Namun, meskipun ada ketegangan politik terkait dengan penanganan awal wabah COVID-19, penelitian ilmiah tidak menunjukkan adanya bukti kuat bahwa virus ini diciptakan atau dilepaskan secara sengaja oleh pihak manapun. Peran media sosial dan teori konspirasi, media sosial dan internet memiliki peran besar dalam menyebarkan teori konspirasi. Banyak informasi yang tidak dapat diverifikasi atau berbasis pada asumsi dan spekulasi tersebar luas di platform-platform ini, memperburuk kebingungannya. Beberapa pihak juga memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk menyebarkan klaim yang tidak berdasar, seperti penemuan laboratorium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau teori mengenai tujuan tersembunyi di balik pandemi. Kesimpulan, menganalisis teori dan fakta berdasarkan penelitian ilmiah yang ada tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa COVID-19 sengaja dirancang atau dilepaskan dari laboratorium. Sebagian besar bukti yang ada mendukung asal-usul alamiah virus SARS-CoV-2 dengan kemungkinan besar bahwa virus ini berasal dari hewan dan menyebar ke manusia melalui interaksi alamiah. Meskipun teori kebocoran laboratorium masih menjadi topik yang diperdebatkan, investigasi internasional yang telah dilakukan oleh WHO menunjukkan bahwa hal tersebut sangat tidak mungkin. Yang lebih penting adalah untuk tidak terjebak dalam teori konspirasi yang tidak terbukti dan untuk selalu mencari informasi yang berasal dari sumber yang terpercaya. Pandemi ini telah mengingatkan kita akan pentingnya pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan transparansi untuk mengatasi krisis kesehatan global.